Sifat siklus pendapatan. Siklus pendapatan perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Untuk perusahaan barang dagang, kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus pendapatan adalah yang pertama, penjualan kredit atau penjualan yang dilakukan dengan utang. 2. Penerimaan kas atau penagihan piutang dan penjualan tunai. 3. Penyesuaian penjualan atau potongan, retur penjualan dan pengurangan harga, serta piutang tak tertagih atau penyisihan dan penghapusan. Selanjutnya yakni aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit. Sejumlah dokumen dan catatan umum yang dilakukan perusahaan besar dalam proses transaksi penjualan kredit biasanya mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, pesanan pelanggan, di mana pembeli barang dagang oleh pelanggan yang langsung diterima pelanggan dan biasanya menggunakan formulir yang telah disiapkan penjual ataupun pembeli. Yang kedua, pesanan penjualan, di mana dokumen yang menunjukkan mengenai deskripsi barang yang dijual maupun kuantitas barang yang dibeli berkaitan dengan pesanan pelanggan. Yang ketiga yakni dokumen pengiriman, di mana dokumen yang bertujuan untuk menunjukkan rincian tanggal setiap pengiriman barang. Sebagai contoh adalah Bill of Lading yang merupakan sebuah contoh formulir sebagai tanda terima barang yang dikirimkan oleh kurir. Yang keempat yakni faktur penjualan, di mana formulir yang menyatakan penjualan tertentu termaksud berapa nominal terutang serta tanggal penjualan. Yang kelima, daftar harga yang diotorisasi, di mana dokumen yang berisi daftar harga barang-barang yang ditawarkan untuk dijual. Yang keenam, file transaksi penjualan, di mana dokumen yang berisi transaksi penjualan yang telah diselesaikan. Yang ketujuh yakni jurnal penjualan, di mana dokumen yang berisi daftar penjualan yang telah diselesaikan. Yang kedelapan, file induk pelanggan, di mana dokumen yang berisi informasi mengenai penagihan pelanggan serta batas akhir kredit pelanggan. Yang kesembilan, file induk piutang usaha, di mana dokumen yang berisi informasi transaksi dari setiap pelanggan. Dan yang terakhir yakni laporan bulanan pelanggan, di mana dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan yang menunjukkan saldo awal transaksi dan saldo akhir pelanggan bulan itu. Fungsi-fungsi dari siklus pendapatan yang pertama, memprakarsai penjualan, pengiriman barang dan jasa. Yang ketiga, pencatatan penjualan. Jadi sistem ilustrasi untuk proses penjualan kredit. Setiap salinan dokumen tidak boleh didokumentasikan dalam bagan arus, sebagaimana auditor hanya memerlukan pemahaman yang cukup atas rencana audit. Bagan arus tersebut juga mengikuti jejak transaksi sejak dimulainya transaksi itu sampai pencatatannya ke dalam buku besar yang mendukung laporan keuangan. Auditor juga harus mendokumentasikan aktivitas atau prosedur pengendalian yang penting, yang mungkin diselesaikan melalui ikhtisar tertulis singkat yang mirip dengan salah satu yang diikuti. Yang selanjutnya yaitu memahami dan menilai risiko pengendalian auditor. Pemahaman atas siklus penjualan yang mencukupi untuk merencanakan audit. Auditor perlu mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat yang pertama, mengidentifikasi jenis salasaji yang potensial. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salasaji yang material. Yang ketiga, merancang pengujian substantif. Jika auditor berencana untuk menilai risiko pengendalian yang rendah atas sebuah asersi, maka sangat penting baginya untuk memperoleh pemahaman mengenai prosedur pengendalian untuk asersi tersebut. Hal yang bisa dilakukan auditor jika menilai risiko pengendalian pada tingkat rendah untuk asersi siklus pendapatan, yaitu yang pertama, menguji keefektifan pengendalian umum. Yang kedua, menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian yang diprogram. Dan yang ketiga, menguji keefektifan prosedur tindak lanjut atas pengecualian yang ditunjukkan oleh pengendalian terprogram. Aktivitas pengendalian transaksi penerimaan kas.
Dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam proses penerimaan kas yaitu 1. Bukti penerimaan uang, 2. pradaftar, 3. Lembar perhitungan kas, 4. Ikhtisar kas harian, 5. Slip deposit yang disahkan, 6. File transaksi penerimaan kas, 7. Jurnal penerimaan kas. Selanjutnya ada sistem ilustratif untuk pemrosesan penerimaan kas. Seperti yang telah dicatat sebelumnya, ketika membahas sistem penjualan kredit, terdapat beberapa sistem pemrosesan penerimaan kas. Memahami dan nilai risiko pengendalian. Banyak prosedur pengendalian yang terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas merupakan pengendalian manual, bukan prosedur pengendalian yang terprogram.